Ibu Elsa Sharif sendiri mengatakan bahwa benar dana tersebut masuk ke rekening saya, lalu kemudian Farhad Abbas itu mengambil lagi bersama dengan oknum kepolisian terkait dengan KTP palsu yang digunakan untuk membungkam para UMKM. Demikian juga laporan kami di Polda Metro Jaya terkait dengan adanya SP3 yang keluar tanpa sepengetahuan kami. Oknum kepolisian di sini kami pastikan terlibat. Ibu Elsa Sharif CS Farhad Abbas harus bertanggung jawab. Anda sudah menciderai marwah daripada institusi Anda sendiri. Alasan atau modus dana tersebut daripada disita oleh Polda Jatim sebagai diamankan karena kami adalah pengacaranya. Padahal Farhad Abbas waktu itu bukan pengacara daripada perusahaan UMKM. Ada apa dengan Farhad Abbas? Kami kaitkan lagi dengan pernyataan Ibu Elsa Sharif bahwa benar dana tersebut ada masuk ke rekening, lalu kemudian ada oknum kepolisian yang datang bersama Farhad Abbas itu yang nakal mengambil dana tersebut. Jadi dana tersebut hanya sekedar numpang lewat ke saya. Ini kata Ibu Elsa Sharif. Ya, apalagi kira-kira polisi sudah ditingkat marwahnya oleh Elsa Sharif. Buktikan. Harusnya bapak-bapak yang ada di sini duduk benar, sampaikan bahwa benar enggak Ibu mengatakan bahwa ada oknum polisi yang terlibat dalam dana ini, supaya nama Anda, marwah Anda itu harum. Jangan hanya ya memanfaatkan saat yang susah. Cek di dalam ada orangnya. Saya juga jaga di sini. Jaga ibu-ibu di sini, jaga bapak-bapak yang mengawasi, menyampaikan pendapat. Saya hanya mengamankan di sini. Bapak, apa yang Bapak amankan, ini kan minta izin untuk melakukan aksi, ya. Jadi saya ikut mengamankan ibu dan mengamankan fasilitas di sini. Fasilitas apa? Kami tidak merusak, Bapak. Kami tidak merusak. Saya paham. Kami tidak ambil. Satu baret pun kami tidak akan ambil, Bapak. Apa yang Bapak amankan? Supaya Anda melaksanakan sesuai Udah, Oh ya, bongkar ketidakadilan yang terpelihara. Terlalu banyak ketidakadilan di negara kita, Republik Indonesia tercinta ini, yang dilihat atau ditemukan secara nyata langsung oleh masyarakat kecil. Salah satunya masyarakat UMKM, masyarakat yang dirampas haknya oleh oknum pengacara berdasi bertitel, yaitu Ibu Elsa Sharif CS Farhad Abbas harus bertanggung jawab. Anda sudah menciderai marwah daripada institusi Anda sendiri. Bahkan lebih fatalnya lagi, Anda mengatakan bahwa ada oknum kepolisian yang terlibat dalam penggelapan dana UMKM puluhan miliar rupiah. Kami katakan 80 miliar rupiah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ibu daripada perusahaan, istri dari suami owner atau perusahaan, dan hanya 50 lebih bukti yang kami temukan secara transfer, dan menurutnya 30 itu diambil secara tunai oleh Farhad Abbas. Terkait dengan Farhad Abbas, kami semakin yakin lagi karena Ibu Elsa Sharif sendiri mengatakan bahwa benar dana tersebut masuk ke rekening saya, lalu kemudian Farhad Abbas itu mengambil lagi bersama dengan oknum kepolisian. Siapa oknum kepolisian? Namanya disebutkan, tapi kami belum pantas untuk menyampaikan siapa namanya karena ya Ibu Elsa Sharif belum bisa membuktikan bahwa benar nama tersebut menerima dana yang masuk ke rekening Ibu Elsa Sharif.
Demikian juga dengan Farhad Abbas, ya. Tapi kami yakin sekali atas keterlibatan Farhad Abbas ini sangat fatal. Karena mulai dari awal Farhad Abbas bukan sebagai lawyer, tapi Farhad Abbas ikut-ikut seolah-olah mafia. Ini yang dikatakan mafia ini. Ini yang dikatakan kejahatan yang terselubung. Oleh karena itu, aksi damai kemarin di tanggal 9 September 2025 adalah aksi awal dari perjuangan kami yang sesungguhnya. Karena akan ada aksi susulan yang mana direncanakan juga dalam waktu dekat. Bahkan mungkin dalam bulan ini juga, ya, setelah kami mendalami laporan kami yang ada di Polda Metro Jaya terhadap Farhad Abbas dan juga laporan kami yang ada di Polres Jakarta Utara terhadap Ibu Elsa Sharif terkait dengan KTP palsu yang digunakan untuk membungkam para UMKM. Demikian juga laporan kami di Polda Metro Jaya terkait dengan adanya SP3 yang keluar tanpa sepengetahuan kami. Oknum kepolisian di sini kami pastikan terlibat, ya, dan ini akan kami bongkar seterang benderang. Apapun resikonya kita akan buka, ya. Kita akan minta pertanggungjawaban dari oknum kepolisian yang tertera namanya di SP3 yang mengatakan bahwa pernah, ya, berproses hukum terkait dengan laporan kami. Lalu kemudian pernah gelar perkara, padahal itu tidak pernah terjadi karena kami cabut laporan tersebut atas rencana selanjutnya, yaitu melaporkan dengan lebih lengkap lagi pasal-pasalnya. Lalu kemudian kok bisa laporan yang sudah kami cabut itu kok bisa ada SP3 HP yang menyatakan bahwa sudah diperiksa dan sudah pokok perkaranya sudah istilahnya terkait dengan SP3 yang dinyatakan bahwa sudah gelar perkara dan tidak ditemukan tindak pidananya. Ini fatal sekali nih, karena kami sebagai kliennya, kami sebagai yang dikorbankan, termasuk Bapak Sanja dalam hal ini sangat kaget melihat adanya surat yang seperti itu beredar, ya, dan sangat jelas ada oknum kepolisian dalam hal ini, ada nama-namanya, saya sudah bacakan tadi. Nanti nonton di YouTube Solmat Official, ya, ada yang panjang sampai podcast 1 jamnya. Saya udah sampaikan juga tadi namanya mereka, dan besok kami akan minta pertanggungjawabannya. Besok kami minta apa alasan mereka membuat SP3 HP seperti itu, sampai-sampai bisa membohongi kertas negara gitu, ya. Ini fatal sekali ini, dan Kapolri bahkan Presiden harus tahu tentang ini, karena ada banyak sekali rakyat-rakyat kecil yang mengalami, yang pernah mengalami hal-hal serupa. Oleh karena itu inilah yang merusak marwah citra daripada institusi kepolisian. Karena banyaknya oknum-oknum yang berada di dalam institusi itu sendiri, yang bekerja sama para mafia-mafia hukum, mafia-mafia koruptor, mafia-mafia pajak, mafia-mafia tanah. Banyak sekali terjadi. Oleh karena itu RUU perampasan aset korupsi harus segera disahkan. DPR RI harus memahami tentang ini, karena sebagai perwakilan rakyat tentu tahu permasalahan ini. Makanya jangan menjadi Dewan Pecundang Rakyat, tapi Dewan DPR Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Anda adalah pengayom masyarakat, ya. Anda adalah wakil masyarakat. Aspirasi masyarakat harus sampai. Jangan malah Anda pura-pura turi, pura-pura bisu, pura-pura buta, bahkan pura-pura tidur. Kalau Anda pura-pura tidur dan masih pura-pura tidur, maka rakyat akan datang membangunkan Anda yang pura-pura tidur. Seperti itu teman-teman. Ingat sekali lagi, Ibu Elsa Sharif CS Farhad Abbas, kami akan bongkar kejahatan Anda. Kami akan bongkar sampai titik darah penghabisan, sampai ujung napas terakhir Anda, ya. Karena tujuan kami baik, yaitu ingin bagaimana Anda bisa menjadi orang yang sadar sebelum hilang
kesadaran. Menjadi orang yang sadar sebelum hilang kesadaran. Demikian, gaskan merdeka.